Luar biasa sekali DJ Devara ya. Memang kalau ngomongin masalah musik bukan cuma vokalis atau band, tapi ada juga DJ ya. Dari tadi di sini sambil nunggu DJ-nya main, aku juga ikut goyang-goyang, semangat banget ya. Dan tentunya kita sudah memasuki sesi terakhir ya dengan judul pembuatan Portamento sebagai platform digital berisi big data yang akan memudahkan monetisasi performing rights di Indonesia. Dan tentunya tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kembali kepada moderator kita yang luar biasa sekali ya. 3 sesi loh ya, hari ini luar biasa sekali tentunya. Bapak Muhammad Amin atau yang dikenal dengan Bapak Amin Abdullah, selaku Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Cila. Lumayan juga ya 3 sesi ya, mudah-mudahan para penonton kita nggak bosan ya. Nggak tentunya ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Baik, saya bisa mulai sekarang. Oke. Baik, untuk sesi ketiga ini yang sudah dikatakan oleh Mbak Cila tadi, kita kedatangan seorang musisi. Dia pencipta lagu Kenangan yang Terindah, kalau masih ingat. Saya suka sekali lagu itu dan menurut saya itu lagu yang cukup fenomenal untuk Indonesia. Dan dia anggota Wahana Musik Indonesia? Ya. Ya, anggota Wahana Indonesia dan komisioner apa? Ya, komisioner di LMKN. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, sebelum sebelum webinar ini atau ini saya ngomong-ngomong dengan Mas Irfan Aulia ini, saya merasa satu lagi gelar yang perlu disandingkan buat beliau ini. Ilmuwan musik. Mengapa? Karena dia mengkaji. Jadi mengkaji sesuatu, mengkaji fenomena musik itu menurut saya dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Ini yang menurut saya penting. Jadi kenapa? Karena dari kaidah-kaidah ilmu pengetahuan itu kita sebenarnya tahu persis menganalisa masalah yang terjadi dan kemudian we know what to do in the future. Jadi oleh sebab itu Mas Irfan, saya pertanyaan buat orang yang lengkap seperti Anda sebagai pelaku dan kemudian praktisi hak cipta di dunia musik dan kemudian pengkajian yang komprehensif terhadap musik industri adalah bagaimana sebenarnya digitalisasi itu mendisrupsi industri musik di Indonesia. Ya. Terima kasih Mas Amin. Ya, seperti yang sebelumnya juga dibahas oleh narasumber lainnya bahwa digitalisasi itu sebuah keniscayaan. Ya, betul. Jadi kita udah nggak bisa menghindari lagi lah. Ya. Jadi kira-kira ini satu hal yang memang harus kita hadapi, udah bukan fenomena lagi, tapi udah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Maka saya akan coba uraikan dari perspektif industri mungkin ya. Iya, betul. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat, jadi ini di Indonesia sebetulnya development dari music industry sendiri udah kebagi menjadi 3 fase besar. Jadi kalau kita lihat di sini ada era fisik ya. Ya, era fisik ini eranya kaset dan CD gitu ya. Itu berjaya sampai 2006. Ya. Jadi kalau saya dulu mulai karir saya di musik itu bersama sebuah band namanya Samsons, keluar tahun 2006 itu baru berakhir tuh era fisikal. Oke. Jadi saya ada di era di mana antara transisi dari fisik kepada digital disruption. Digital disruption yang pertama. Jadi bedanya apa sih disrupsi yang pertama dengan fisikal? Itu adalah ketika player musik sama kontennya itu menjadi satu. Misalnya contoh iPod ya, kita dulu ya. Jadi di mana konten dan player itu jadi satu, full track download. Yeah. Nah ada juga ringback tone, polyphonic, ringtones dan sejenisnya. Tapi nggak sampai 10 tahun, Amin, kita udah di disrupsi yang kedua. Itu adanya layanan musik seperti streaming, user generated content, bahkan sekarang ada yang kayak TikTok ya. Itu kita sebutnya social media services. Itu udah berubah lagi tuh cara kita melihat gitu ya.
Nah, jadi itu etapa-etapa besarnya digitalisasi gitu. Karena saya melihat bahwa kalau kita bicara disrupsi di digital, itu adalah tentang consumer behavior. Jadi perilaku konsumen yang ditambah sama teknologi, ini menjadi satu bisnis model baru. Jadi kalau kita dulu bicara musik dari aspek kreasi, ini mungkin udah dimulai dari era-era 90-an ya, di mana musik mulai dibuat bukan pakai pita lagi, tapi udah dalam sebuah komputer. Terus bagaimana direkam, terus bisa disajikan menjadi satu musik yang tidak kalah bagusnya dengan proses analog. Itu udah dimulai tuh dari tahun 90-an. Lalu berangsur nanti proses distribusinya sampai proses konsumsinya. Gitu, makanya bisnis model yang terjadi karena digitalisasi ini seiring zaman itu berubah juga menjadi satu hal yang tidak terpisahkan gitu dari digitalisasi. Maka saya melihat bahwa dari bisnis model yang saat ini sudah hampir keseluruhan gitu ya, dari kreasi sampai konsumsi, itu kita ngelihat ada 3 model besar bisnis, yaitu menghasilkan namanya 360 musicians. Itu apa nanti saya akan coba jelaskan. Juga ada namanya tadi ya, Mas Doni ya. Oh, ini Mas Doni ini. Mas Doni tadi. Mas Doni ya. Ini juga kadang-kadang teman-teman ada juga yang belum bisa membedakan antara live streaming dengan streaming services. Jadi live streaming itu ya sederhananya adalah bagaimana menyajikan sebuah konten dengan cara streaming secara live. Nah, kalau streaming service ya itu platformnya kira-kira sederhananya seperti itu. Lalu ada juga video on demand. Ini video on demand ini semacam UGC platform ya, user generated content. Jadi kalau kita sering dengar tentang istilah cover version saat ini, itu dibuatnya dalam sebuah platform video on demand. Nah, itu nanti coba saya paparkan gitu ya disrupsi ini. Saya mulai dengan 360 musicians. Ini yang paling penting soalnya. Justru ini yang penting 360 musicians ini. Kenapa? Karena cirinya disrupsi itu kita tidak dependen lagi sama pihak lain. Tidak apa? Tidak dependen, tidak tergantung lagi dengan pihak lain. Dulu kan kita masih tergantung ya. Kita menjadi subjek. Sekarang kita semuanya gitu loh. Dan ini terbukti di Amerika, 53% musisinya ini udah beralih ke 360 musicians ini. Persis 360 musicians ini. Pertanyaan kan itu ya. Jadi itu kira-kira ini, Amin. Jadi musisi yang mengambil peran sebagai pencipta lagu, komposer, dia juga performernya, dia juga record labelnya, melakukan promosi dan marketing, dia juga yang artist manajemennya, dirinya sendiri atau artist management. Sehingga ini adalah fenomena yang dihasilkan dari sebuah disrupsi teknologi yang langsung berdampak kepada musisinya. Nah, ini nanti kenapa topik kita hari ini Portamento ini ada hubungannya besar sama ini. Betul. Karena ini latar belakangnya ya. Iya, betul. Karena disrupsi digital ini menghasilkan musisi-musisi 360 yang memang cenderung ya hanya fokus nanti di aspek terakhir aja gitu. Apa? Di lingkar terakhir artist management, performing aja. Dia perform aja. Padahal banyak hal yang mereka bisa dapatkan tapi menjadi terabaikan karena mereka tidak aware pada saat itu. Dan ini terjadi juga di berbagai dunia lainnya, bukan hanya di Indonesia. Jadi kita kalau lihat 360 musicians ini, dia sebagai komposer dia menciptakan lagu gitu ya, performer dia membuat konten dalam hal ini adalah master rekaman gitu ya. Terus dia juga akhirnya mempromot, distribute, duplicate dan lain-lain ya. Itu di record label, lalu dia mendevelop brandnya dengan manajemen artisnya. Contohnya siapa sih? 360 musicians yang di ada Indonesia. Di Indonesia. Nah, dan yang mungkin bisa jadikan contoh. Iya, contoh yang mudah. Ada Tulus, dia punya Tulus, musik Tulus ya, Tulus company sendiri. Ada Raisa juga punya Juni, suara kreasi. Ada Andin, sekarang Bunga Citra Lestari juga itu satu performer yang juga 360 juga tuh, gitu. Jadi udah banyak bukan cuma independent act aja, tapi juga mainstream musicians sekarang udah mulai beralih kepada profil 360 musicians. Nah, ini adalah salah satu dampak dari digitalisasi musik. Bukan hanya dari kreasi, kita rekaman secara digital. Dulu kan mau rekaman mahal ya. Jadi kita harus sewa studio, beli pita, Pak. Itu
nggak visible lah kalau kita invest sendiri. Gitu. Makanya akhirnya harus ketemu sama pihak lain yang disebut produser atau nah, terus habis itu nggak selesai di situ Pak, masih harus promosi, masuk lagi ke medium namanya televisi. Sekarang bisa dilakukan oleh sosial media. Dulu nggak semua orang punya akses atau privilege bisa masuk TV dengan mudah. Sekarang hari itu dirilis, hari itu seluruh dunia tahu, borderless kan. Nah, ini fenomena terbesar dari digitalisasi musik. 360 derajat itu kan seperti sebuah lingkaran penuh ya. Betul. Jadi dalam 360 derajat itu seorang musisi itu bisa beberapa aspek dalam ekosistem itu bisa dia melakukan sendiri. Nanti kita lihat di silakan. Itu saya gambarkan dari music creation sampai consumption. Nah, beralih Pak. Bagaimana mendiseminasikan hasilnya mereka. Salah satu modelnya ada live streaming. Selain streaming ya. Nah, live streaming sendiri sebetulnya adalah penyempurnaan dari konvensional konser. Nah, ini dulu kalau kita perhatikan Pak, ada sebuah konser Pak. Ini artis atau performer hanya satu di antara begitu banyak aktivitas yang ada di dalam konser tersebut. Karena di situ ada penyedia audio, ada stage management, ada visual system, ada orang yang melakukan promosi, ada venue-nya sendiri gitu ya. Nah, ini semuanya harus di-organize Pak. Makanya ada event organizer, ada promotor yang taking care of semua ini gitu. Tapi artis dulu cuma salah satu elemen. Nah, disrupsi yang dilakukan oleh contohnya tadi Mas Doni gitu ya. Itu adalah bagaimana si artis ini hampir semuanya Pak. Venue-nya, audio sistemnya dia bikin sendiri. Doni itu rumahnya, iya. Nanti saya akan cerita new normal venue itu sebenarnya kayak gimana sih. Terus visual system dia harus siapin kamera. Tadi kan Mas Doni ya. Sampai itu ya. Menurut saya venue itu kalau kita zaman dulu ya, itu kan venue JCC gitu ya, Istora gitu ya. Menurut saya new normal venue ke depan itu adalah misalnya YouTube-nya Raffi Ahmad. Karena prinsip sederhananya venue itu kan adalah tempat yang bisa menampung kapasitas sejumlah orang dengan besar, lokasi strategis, dan dapat dipertanggungjawabkan lah kira-kira. Nah, venue baru ini, new normal venue ini adalah venue di mana orang penonton bisa dikumpulkan, terus bisa disajikan konten yang kita mau sajikan. Jadi kalau misal kita ambil sampel tadi konser 7 ruang, kenapa Mas Doni tadi bilang baru di konser ke-18 setelah konser 18 beliau bisa menghasilkan donasi yang cukup untuk cover produksi. Karena orang sudah terkonsentrasi di situ dalam bentuk subscriber. Bagaimana penonton sudah mulai aware, ada konser 7 ruang yang tata kualitas suaranya bagus, tata shootnya juga bagus ya gitu ya. Konstan gitu. Nah, orang jadinya sudah mulai tahu. Jadi orang udah mulai terkonsentrasi. Kebayang nggak kalau misalnya konser 7 ruang dimulai langsung di YouTube-nya Atta Halilintar gitu, yang subscriber udah puluhan juta. Mungkin donasinya akan lebih besar lagi kali ya. Nah, kemarin juga saya menginisiasi kepada teman saya, Mas Anang, untuk melakukan hal yang serupa, dan musisi-musisi kafe akhirnya bisa punya platform. Akhirnya donasi itu lebih banyak bisa ditarik, dan akhirnya sukses dilanjutkan oleh Judika, dan saya harap sih nanti ke depan ya ini bisa di follow up sama ya high profile YouTuber ya seperti Atta Halilintar, Baim Wong, mungkin Deddy Corbuzier kalau dia punya satu segmen ya, karena kan ini cuma sekitar 2 jam ya. Gimana nanti dia bisa ini. Nah, itu adalah salah satu disrupsi yang baru gitu ya. Ini kita bicara new normal venue, bahwa kalau kita ngelihat perbedaannya apa ini kalau kita lihat ya. Nah, ini kalau konvensional on ground concert itu biasanya tipikalnya production cost itu tinggi ya, karena dia harus sewa venue. Nah, venue-nya ini juga unik, sifatnya dia teritorial gitu. Jadi kalau kita bicara JCC gitu, itu hanya sekitar 5-10 km radiusnya. Dan kalau misalnya kita nonton ketinggalan nih Mas, ketinggalan udah setengah jam konser itu berlangsung, maka ya udah kita udah tinggal sisa dari konser tersebut. Maka clearance rights yang harus diurus cuma performing rights saja. Lain dengan namanya live streaming concert. Nah, di sini secara produksi mungkin dari beberapa testimoni teman-teman saya yang melakukan ini jauh lebih rendah biaya produksinya, dan dampaknya borderless atau worldwide.
yang satu teritorial, yang satu borderless. Dan juga ada kadang-kadang on demand features. Jadi kita kalau ketinggalan 30 menit konser tersebut, kita masih bisa ngulang tuh dari menit pertama gitu ya. Saya menonton konser 7 ruang cicil, Mas. Oh iya ya. Beda konser misalnya di episode RCR. Itu cicil, Berlian Hutauruk dulu, ngurusin lain dulu, dipanggil Pak Deputi lagi. Terus begitu sudah selesai rapat dengan Pak Deputi, dengar lagi. Iya. Nah itu satu disrupsi yang membuat kita sebagai penikmat, selain mampu melakukannya, kita juga bisa mendapatkan fitur lainnya. Kalau kita ketinggalan misalnya ini ya setengah jam gitu beberapa, atau kayak tadi ada yang harus diurus terlebih dahulu, ya kita masih harus bisa lanjut lagi gitu ya. Nah itu hal yang bisa kita nikmati gitu. Nah kita juga melihat bahwa dari situ rights untuk musisi akhirnya juga bertambah gitu loh, bukan hanya performing rights-nya tapi termasuk sinkronisasi gitu. Nah ini juga yang berhubungan dengan cover versions video on demand. Jadi kita kalau lihat di sini bahwa di dalam layanan-layanan digital service provider seperti ini banyak sekali nih Pak Amin, bahwa ada ada musisi yang merasa bahwa saya udah bisa mengurus lewat misalnya contoh music aggregator, saya udah bisa mendapatkan uang saya. Ini kalau kita ngelihat ini di yang paling atas ya ada records gitu ya. Nah apa yang dibayarkan oleh music aggregator itu baru satu hak saja, yaitu hak sebagai penampil atau artis. Ada hak lainnya sebagai pencipta, itu namanya mechanical rights sama performing rights. Nah ini mereka harus terdaftar dan terdata di dalam music publishers dan LMK. Nah, ini yang penting sekali gitu. Saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa besok itu Mas Irfan Aulia akan menjadi moderator ketika Direktorat MSPP dan Deputi Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital dan Produk Kreatif punya punya acara hak cipta dan musik. Sekedar supaya jangan lupa. Iklan. Hot seat-nya jadi berubah dong ya nanti besok. Kursi panasnya berubah. Anda lagi yang jadi moderator. Nah ini kita akan melihat nanti bagaimana besok ya disampaikan oleh nanti ada perwakilan dari LMKM juga. Gitu ya. Bagaimana proses itunya ya, mekanisme. Betul. Ya, mekanisme pemungutan, pendaftaran. Iya. Bagaimana kalau musik kita diputar di sebuah kafe, kita sebagai pelaku pertunjukan itu bagaimana? Apa yang masih banyak yang salah kaprah, Pak. Jadi saya kalau cover berarti saya harus bayar dong. Kalau saya ini musisi kafe, yang bayar kafenya bukan musisinya. Iya benar. Karena yang mendapatkan manfaat ekonomi kan adalah kafenya. Iya. Nah itulah esensi dari performing rights. Ya. Nah lanjut gitu ya tentang perizinan gitu. Hilang ya slide-nya. Iya. Lanjut aja dari situ. Oke, nah ini kita ngelihat nih ada namanya know your rights. Jadi kalau orang itu banyak bertanya sebetulnya apa sih sebetulnya kalau izin mau cover gitu ya? Adalah izin untuk membuat produksinya. Iya. Karena ini adalah kelebihan menjadi seorang pencipta itu punya multiple hak ekonomi sebetulnya. Besok mungkin akan diulas lebih banyak sama Mas Chandra gitu ya. Tapi kira-kira ini yang akan membedakan bahwa kalau dulu kita habis bikin produksi itu ya harus cari dulu tempat mendiseminasinya, sekarang udah langsung tahu sosial media gitu ya. Nah di sini hak-hak atas pencipta lagu, atas pemilik visual atau video itu cluster dengan baik. Iya. Sehingga kalau kita lihat secara general bahwa new business model ini mengenerate new rules gitu. Iya. Ini harus menjadi perhatian pemerintah, Pak Deputi. Ya. Bahwa nanti kita melihat bahwa kalau kita ngeliat di sini ada 4 Pak yang kita harus perhatikan challenge kita. Satu adalah tentang copyright protections, yang kedua itu rights management, yang ketiga itu licensing management, yang keempat itu collection strategies. Nah copyright protections ini juga kita harus perhatikan bahwa jangan sampai terjadi transfer of value. Ini satu istilah ya, value gap gitu, itu dipakai di Eropa terkait digital ini membuat potensi-potensi income ini belum terlihat semuanya gitu. Sampai kayak di Amerika itu mereka punya Music Modernization Act yang membuat mereka punya LMKN-nya ya sendiri gitu. Yang kemarin kita baca dalam satu berita di
jurnal musik Amerika itu black box royalty mereka sampai 2,5 miliar US dollar atau 30 triliun ya. Sehingga ini perlu menjadi perhatian gitu. Di Indonesia kan pasarnya besar sekali. Juga jangan sampai terjadi copyright buyout. Nah, terkait rights management ini kita akan bahas tentang rights metadata ya, gitu. Bagaimana nanti untuk bisa di-manage hak ini harus punya metadatanya. Sehingga nanti integrasi dari berbagai macam rights tadi, dari mulai kreasi sampai konsumsi, itu bisa kembali kepada pemiliknya. Nah, ini juga sama tentang licensing management, tentang fair trade. Jadi jangan sampai fair usage gitu kan, fair use itu sama dengan free use, jangan. Jadi fair usage itu adalah fair trade. Jadi kan banyak kan, saya promosiin kok, saya cover gitu kan. Jadi saya nggak perlu izin, nggak perlu bayar gitu kan. Sebetulnya terkait itu ada yang dinamakan konsep fair trade. Jadi bukan hanya fair use di pasal 43 itu, tapi ada juga namanya fair trade. Jangan sampai nanti kita salah bahwa tentang lisensi atau izin itu tidak berlaku adil juga kepada pemilik hak gitu. Nah, ini satu hal yang memang kita harus perhatikan. Dan collection strategis, makanya di Indonesia karena begitu banyak LMK, undang-undang kita bilang ada LMKN yang nanti mengurus satu pintu tadi. Makanya ini lagi dibantu sama Pak Amin bagaimana NSPK-nya nanti Insyaallah, bisa termanage dengan baik antara pengguna dan pemilik hak bisa mendapatkan perannya dengan lebih baik. Nah, kalau kita ngelihat dari challenge yang 4 tadi, ini setidaknya kita bisa simpulkan menjadi 3 lagi. Tantangannya itu adalah regulasi, pembuatan digital infrastructure, sama capacity building. Amin. Dimana kalau regulasi, meskipun undang-undang hak cipta kita itu baru ya 2014, tapi rasanya dengan disrupsi ini selalu istilahnya kan kalau kita bicara rules of the game-nya, disrupsi, bisnis menyesuaikan, baru penyesuaian regulasi. Nah ini kita lihat kan tadi 2014 kita terdisrupsi kedua kali, padahal undang-undang kita baru keluar. Nah jadi kira-kira disrupsi yang kedua ini belum terakomodir lah dalam undang-undang hak cipta kita. Makanya mudah-mudahan nanti pihak terkait dari pemerintah gitu ya, atau kehadiran pemerintah terhadap regulasi bisa memayungi ini. Begitu juga digital infrastructure, bahwa kita bicara tadi ada musisi, ada pencipta, ada pelaku pertunjukan, ada record label, ada juga namanya manajemen artis. Ini begitu banyak nanti subset-subset data yang nanti harus diintegrasikan. Nah ini yang kita sebut dengan namanya portamento saat ini. Atau istilah musik ini bermakna seamless ya. Dari hulu ke hilir, hilir ke hulu. Nah ini portamento. Ini yang memberi nama adalah Pak Triawan Munaf, waktu beliau masih menjabat sebagai Kepala Bekraf. Dan saat ini bersama Pak Nil, ini cita-citanya masih diteruskan dan mudah-mudahan dengan support segenap stakeholder ini bisa terwujud nanti. Sehingga nanti apa yang kita sebut dengan digitalisasi musik ini bisa terwadahi dengan sebuah pendekatan-pendekatan digital juga yang nanti bisa memproteksi, menghasilkan eksploitasi yang fair, yang layak kepada musisinya, sehingga menjadi pemusik itu udah bukan satu hal yang diragukan lagi gitu. Udah menjadi satu mata pencarian kemudian hari yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Begitu juga capacity building. Nah, hari ini kita melakukan capacity building nih. Amin kira-kira ya kayak gitu ya. Betul. Jadi itu bentuk konkret kehadiran pemerintah. Jadi terima kasih sebelumnya saya. Terima kasih. Dari komunitas musik, musisi gitu ya. Ini bentuk konkret. Daniel juga terima kasih bahwa mudah-mudahan ini tetap terus bisa menjadi series yang kayak tadi tuh Mas Doni 64 episode. Mungkin ini bisa berepisode-episode gitu. Iya, betul. Jadi nanti kalau orang ketemu Pak Amin Parekraf ya. Lebih terkenal nanti dari artis. Udah jadi host. Aduh, jadi host. Nah ini saya berharap di Kebun Hari juga ada nama Music Business Village. Karena satu hal yang kita juga perlu perhatikan bahwa musisi itu nggak bisa bergerak sendiri gitu ya. Perlu ekosistem, perlu sumbang saran, perlu sumbang tenaga, sumbang pikiran dari sekitarnya. Nah Music Business Village ini konsep sederhananya ini adalah bagaimana seorang musisi itu bisa terakomodir dari, tadi saya juga baru sedikit bicara sama Panil ada ide juga nih, bagaimana ya di masa ini konsep Music Business Village ini bisa nanti terrealisasi, Pak. Gitu. Jadi Music Business Village ini bagaimana musisi nanti bisa hanya fokus kepada aspek kreasi. Tapi aspek nanti music bisnisnya
ini kan banyak sekali Pak musisi yang saat ini apa namanya ketika sudah bukan masa keemasannya itu bingung Pak. Iya betul. Iya. Nah kalau di Amerika tuh udah bukan financial planner tapi udah masuk ke wealth management, manajemen kekayaan gitu. Iya benar. Ada istilah waktu masa jaya beli semuanya, begitu lewat masa jaya jual semuanya. Nah ini jangan sampai terjadi lagi. Mudah-mudahan music village ini bisa menjadi salah satu solusi untuk apa namanya karir seorang musisi ini menjadi lebih panjang gitu. Nah terkait digitalisasi dan digital infrastructure, Portamento secara sederhana ini kita kalau lihat adalah seperti ini, Amin. Kita kalau ngeliat dari yang kiri sampai kanan itu music creation sampai consumption ya. Itu kita ngelihat di music creations itu ada composer, ada lyricist, juga ada publisher. Mereka punya metadata sendiri. IPI itu interest party information. Jadi itu metadata atau IKTP-nya pencipta lah di dunia. Jadi kita kalau di digital kan nggak dikenal. Yang namanya Irfan itu kan bisa banyak sekali ya. Tapi Irfan Aulia itu yang mana? Nah, biasanya kalau di digital ada kodenya. Nah oleh karena itu salah satu yang pencipta resminya itu adalah IPI sama ISWC. ISWC ini adalah International Standard Worksheet Code atau kode hak cipta dunia. Jadi kalau saya punya lagu Kenangan Terindah itu nggak salah alamat ketika diputar misalnya di sebuah platform tersebut tahu oh ini dibayar ke si pemilik IPI itu. Nah begitu juga kalau ada orang yang cover Pak, atau ada orang yang menyanyikan atau artis. Nah itu ada kodenya namanya ISRC atau International Standard Recording Code. Jadi kode karya rekam dunia. Ini untuk master rekaman yang ada di dalam platform-platform. Nah, setelah ada di apa namanya kodekan, maka mereka bisa available di dalam sebuah digital service provider, Pak. Mau itu streaming service, mau itu UGC platform atau social media services, tanpa perlu khawatir, Pak. Ini akan salah alamat kalau dibayar. Nah, 3 hal utama ini, Pak, ini harus diintegrasikan. Karena kalau berdiri sendiri ya menjadi tidak relevan untuk nanti tahu oh kalau begitu penyanyi Samsons menyanyikan lagunya Irfan Aulia yang judulnya Kenangan Terindah di misalnya Spotify. Nah itu dengan adanya sebuah platform terintegrasi ini tidak akan salah alamat di kemudian hari, Pak. Nah ini menjadi satu hal yang penting di dalam zaman serba digital saat ini. Karena kalau tidak atau abai, Pak, musisi 360 ini cenderung abai, Pak. Jadi cenderung udah gue bikin aja deh gitu. Udah bikin, dia lupa tuh untuk memanifest data-data ini. ISRC-nya berapa, ISWC-nya berapa, terus sales apa namanya dari DSP-nya dalam format apa. Nah ini kalau misalnya tidak dipandu, Pak, negara tidak hadir, potensi loss kita itu bisa cukup tinggi nanti. Dan ini saya rasa juga perlu diperhatikan karena Maret kemarin saya diskusi dengan salah satu platform streaming besar, Pak. Itu memberikan testimoni bahwa 43,2% musik yang berputar di streaming services tersebut itu sudah musik Indonesia, Pak. Wow. Jadi bisa dibayangkan Indonesia itu bukan cuma market tapi juga supplier di marketnya sendiri. Jadi kalau kita abai bukan hal yang mustahil, kita akan rugi sendiri. Makanya mudah-mudahan Pak nanti tetap disupport Portamento untuk bisa terrealisasi supaya nanti pemilik hak itu bisa tetap apa bahasanya terfasilitasi gitu ya, terlindungi gitu. Jadi mudah-mudahan di sore yang berbahagia ini menjadi satu informasi yang bermanfaat dan selalu disupport nanti ke depannya. Untuk itu ini slide terakhir saya, Pak. Normatif, ucapan terima kasih atas kesempatan saya diberikan. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Irfan. Dari tadi Mas Irfan itu intinya yang saya tangkap, Pak, ada disrupsi ini membuat ada new business, ada bisnis baru yang kemudian membutuhkan new rules, ada peraturan-peraturan baru. Dan itu juga membuat regulasi pemerintah menjadi penting. Kehadiran negara, berkali-kali menyebut kehadiran negara penting, kehadiran negara penting. Ini pertanyaan buat Pak Deputi. Pak Deputi, bagaimana tanggapan Pak Deputi atas apa yang dikatakan oleh Pak Irfan tadi? Ini sih sudah nggak perlu ditanya lagi ya, karena sudah sejak berapa tahun yang lalu ya, Mas Irfan ya, udah hampir 3 tahun, 4 tahun. Ini suatu cita-cita yang sebetulnya cita-cita bersama bukan hanya dari kalangan
musisi saja, tapi juga dari pemerintah juga berkeyakinan bahwa ini suatu disrupsi, suatu terobosan terkait dengan harus adanya platform digital tadi ya, yang bisa tadi kembali lagi potensi pasarnya luar biasa besar. Tadi Mas Irfan juga sudah sampaikan, bahkan di salah satu platform yang besar aja ada 43% yang ada di Indonesia itu musiknya adalah musik Indonesia gitu ya. Artinya di situ kita tahu kekayaan dan potensinya, kita sendiri masih jadi tuan rumah lah ya. Musik betul. Indonesia itu masih jadi tuan rumah, masih jadi rajanya di Indonesia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya tadi kaitannya kita yakin bahwa sebetulnya ada potential loss ya, yang mungkin perlu nanti dihitung lagi dengan seksama berapa sih sebetulnya royalti yang dihasilkan oleh musisi-musisi Indonesia ini ya, yang selama ini tidak terpungut atau tidak tersalurkan. Nah itu juga jadi penting karena kita ya, salah satu bentuk kehadiran pemerintah adalah bagaimana bisa memberikan benefit ya buat subsektor yang diampunya. Nah itulah makanya kenapa kita dari dulu dukung, dan harapannya ini segera jadi dan segera juga para teman-teman di subsektor musik ini bisa segera mendapatkan benefitnya. Karena juga kalau menurut saya tadi benar sampaikan Mas Irfan, ini adalah ini juga ya transformasi yang memang sudah harusnya dilakukan, dan itu dampaknya akan sangat luar biasa terhadap perekonomian, salah satunya perekonomian Indonesia. Kalau dari pemerintah mungkin yang akan tambahan sebetulnya dari tadi yang sudah kita mendukung pastinya adanya platform itu digital sendiri, tapi mungkin yang tambahan yang penting dan ini sudah digaungkan oleh Mas Menteri ya, terkait dengan masalah kedaulatan data, kedaulatan digital. Payungnya kedaulatan digital dan salah satunya kedaulatan data. Nah, kita bergerak di zamannya data bukan hanya new oil ya, tapi lebih dari itu. Karena kalau minyak dieksploitasi habis ya. Tapi kalau kreativitas dieksploitasi bukan makin habis tapi malah makin berkembang. Potensi makin besar. Oleh karenanya di era digital ini termasuk nanti kalau sudah semua sekarang musik dalam bentuk digital, fotografi dalam bentuk digital, film, aplikasi, game dalam bentuk digital, dan tentunya salah satu outputnya adalah data. Nah, data itu nanti harusnya kita berdaulat terhadap data tersebut. Jadi nanti kita berharap bahwa ini bisa menjadi modal. Jadi data ini bisa jadi modal dan tentunya harus dilindungi, ditempatkan dan dilindungi di Indonesia dan juga dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi nanti bagiannya dari kalau kedaulatan digital tentunya lebih mudah karena itu terkait dengan data yang dihasilkan oleh misalnya aplikasi, misalnya jadi lebih kepada personal data. Tapi nanti kalau naik lagi kedaulatan di bidang teknologi ini yang mungkin kita masih agak jauh. Tapi kalau saya rasa ini tetap penting nanti kita pursue, tapi bukan tanggung jawabnya nanti berbagai kementerian dan stakeholder lah, bukan hanya Parekraf. Dan yang ultimate adalah kedaulatan sebagai negara ini sebenarnya kedaulatan atau bangsa ini sebenarnya kedaulatan terhadap data secara digital secara keseluruhan. Jadi ekosistemnya nanti benar harus dibentuk dan semua dari manusianya, dari datanya, dari infrastruktur, teknologi hingga produknya itu harus kita benar-benar berdaulat dan bisa dipergunakan, kembali lagi dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Indonesia. Itu sih yang harus kita dukung dan tentunya kita dukung dan ini juga saya rasa bisa menjadi solusi untuk berbagai hal. Ya. Nah ini ada kedaulatan digital ya. Ya, jadi kedaulatan digital individu, ekosistem bahkan negara gitu ya. Iya. Bagaimana? Masih ada waktu atau ada pertanyaan dari? Silakan. Wah, Mbak Cilar sepertinya ada live video. Silakan Mbak Cilar. Luar biasa sekali. Saya mau menyapa dulu nih Mas Irfan. Halo. Iya, luar biasa ya. Baru tahu juga kalau Mas Irfan ini memulai karirnya dari umur 10 tahun ya. Udah suka sama musik ya Mas ya? Iya, nggak mulai karir sih. Mulai berkarir berlatihan. udah jadi karir itu Mas. Oh iya karir ya. Luar biasa sekali ya lagu-lagunya, apalagi kalau saya suka banget sih memang kenangan terindah ya. Jadi inget masa-masa galau gitu ya. Sudah jangan dibahas deh ya. Baik. Langsung saja untuk penanya kita ya. Yang pertama ini dari live Zoom. Silakan. Iya, halo Mas. Halo. Dengan Mas siapa?
Dan dari mana? Pak Max dari komunitas reggae Indonesia. Wow, luar biasa. Mas Max dari komunitas reggae ya? Ya. Baik, silakan pertanyaannya Mas. Oke. Bagaimana pelaku musik mendapatkan akami layanan digital industri musik? Iya, baik. Boleh diulang sekali lagi Mas? Bagaimana kami selaku pelaku musik mendapatkan hak kami di layanan digital industri musik? Iya, baik. Silakan, ini pertanyaannya tentunya untuk Mas Irfan ya. Silakan jawabannya. Ya terima kasih Mas. Wah, salam reggae nih ya. Sesuai sama rambutnya. Ya jadi memang kemajuan teknologi informasi memang jadi satu hal yang apa istilahnya menimbulkan pertanyaan. Terus kalau misalnya udah available nih di layanan streaming service, ini gimana sih kami sebagai musisi dapat? Nah memang ada beberapa cara. Satu memang nantinya lewat agregator, dua harus tetap produser, yang tiga harus tapi untuk kita punya apa namanya maksimum, nah data-data yang harus ada ini, nah itu cita-citanya di dalam Portamento inilah nanti yang akan menjadi jembatan bagaimana teman-teman musisi dengan apapun perannya. Kadang-kadang kan satu musisi bisa punya banyak gilik ya. Ada dia sebagai composer, dia juga sebagai songwriter ya. Ada juga dia sebagai pemilik masternya. Dia bisa terpilah-pilah. Jangan sampai nanti ada musisi yang merasa, oh saya udah terima kok, udah dimonetize. Tapi dia nggak tahu sebetulnya itu hasil apa. Itu sebetulnya baru salah satu dari hak yang mungkin dia bisa terima. Dari sekian banyak hak yang mungkin dia bisa terima. Bukan hanya hak sebagai master saja, tapi sebagai performer atau sebagai pencipta juga, ya, atau sebagai pemilik masternya sendiri. Nah mudah-mudahan dengan adanya ke depan Portamento ini hal-hal tersebut bisa terurai dengan baik dan musisi seperti Mas bisa apa namanya dapat kepastian sehingga apa namanya haknya itu bisa lebih baik diterima kepada yang berhak. Gitu. Baik, bagaimana Mas? Cukup? Cukup, baik, terima kasih banyak Mas Max dari komunitas reggae ya. Luar biasa sekali. Mungkin bisa di mix-mix dikit kenangan terindah jadi reggae jadi nggak terlalu galau ya. Belum pernah tuh. Belum pernah kan? Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan juga dari chatbox. Iya, ini pertanyaannya dari teman-teman yang sudah mengetik ya di chat Zoom. Silakan pertanyaannya. Waduh, banyak sekali ya. Oke, ini dari Radityo. Baik, saya akan bacakan. Apakah hal cover itu tabu ketika musik dibuat dengan ide dan gagasan dengan insight yang baru? Misal, iya mohon maaf ini agak sedikit panjang. Mengcover dengan footage video dan mempresentasikan pesan dari musik tersebut atau menggunakan ruang outdoor yang bernuansa alam sebagai ruang dalam video covernya, sama halnya seperti halnya pemeran teater memainkan peran dalam karya puisi seseorang. Waduh, ini cukup panjang dan cukup dalam pertanyaannya. Masih ada lanjutan? Oh iya, baik. Silakan, ini tentunya untuk Mas Irfan lagi. Kalau pertanyaannya apakah tabu atau enggak, harusnya sih bukan tabu ya. Tapi dalam konteks hak cipta tentunya ada yang namanya hak moral. Hak moral itu bagaimana sebuah esensi dari hak cipta itu bisa dipertahankan, bisa diubah untuk tidak berubah. Misalnya contoh sebuah karya diparodikan tanpa izin yang penciptanya, ini juga nanti takutnya si penciptanya ini merasa ya lagunya itu menjadi berubah makna. Ya. Jangankan diparodikan, diganti satu kata aja. Seingat saya ada satu judul lagu dulu dari kata istriku jadi temanku saja itu bisa bermasalah. Karena berubah makna sekali buat si pencipta lagunya ini gitu. Nah, ini hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan gitu. Apalagi kalau misalnya nanti mau divisualisasikan tadi. Jangan sampai nanti esensi-esensi yang nantinya menyimpang dari makna asli lagunya itu bisa berubah gitu, karena itu adalah hak eksklusif dari pencipta. Nah, oleh karena itu ada baiknya sebelum melakukan yang namanya cover version itu sebaiknya memang melakukan izin, karena secara etika juga akan lebih bagus, secara nanti juga eksploitasi kalau misalnya bagus gitu kayak tadi misalnya Mas Budi Aceh bilang ada namanya Tami Aulia ya.
itu sebetulnya unik sebetulnya. Malah performa aslinya kita tadi makan ya, yang kita dengarkan tuh adalah penyanyi cover. Nah, penyanyi cover tersebut itu kan punya hak juga sebetulnya. Ketika versinya dia diputar kan. Nah, ini kalau misalnya diurus dengan baik, maka sebagai penyanyi cover haknya juga akan terlindungi. Gitu, sehingga yang nanti menjadi hak sebagai penyanyi cover akan juga diterima oleh penyanyi cover tersebut, bukan hanya nanti kepada pencipta saja gitu. Jadi ekosistemnya sekali lagi itu akan jadi satu ekosistem yang sehat. Baik, luar biasa sekali. Jelas Mas, berbeda sekali dari panggilan istriku jadi temanku itu bisa menyebabkan pertengkaran rumah tangga, Mas. Iya benar. Gitu. Jelas itu Mbak Cila itu perhatiannya di situ ya. Karena kalau suami saya manggil jadi temanku, saya bisa bertengkar tidur di luar nanti ya. Dari begitu panjang jawaban, kok yang dilihat itu? Sebagai perempuan. Satu bisa tidur di kamar, satu bisa tidur di sofa. Disebutnya bukan istri. Itu hal yang besar, Pak. Oke, selanjutnya Mbak, kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Wah, karena rupanya banyak sekali ini ya. Ya, laris manis, Pak. Wah, Oke, baik. Pertanyaannya luar biasa. Ini pertanyaan dari Oni, oke. Project Portamento apakah juga mencakup neighboring rights atau hak terkait? Iya. Ya. Karena ya, konsepnya itu Portamento integrasi. Jadi mengintegrasikan antara ciptaan dengan produk. Nah, neighboring rights ini kan kira-kira adalah master. Jadi contoh saya, misalnya ada judul lagunya Andaikan Kau Datang. Diciptakan oleh almarhum mungkin periode-periode papa saya taunya itu Gusles. Periode saya mungkin udah dinyanyikan oleh Paul Mungkin yang di bawah saya, millennial zillennial, ini taunya Noah. Nah, inilah neighboring rights si penampil ini. Nah, lagu si Andaikan Kau Datang ini akan terintegrasi dengan setiap performa. Jadi kalau ditanya Project Portamento apakah juga mencakup neighboring rights atau terkait? Iya. Karena kalau kita lihat juga ada kafe, hotel yang pakai misalnya CD atau memutar master gitu ya. Nah, ini pemilik hak terkait itu juga begitu juga pertunjukan. Misalnya additional drummer, session player, ya itu juga menjadi satu pemilik hak yang tidak terpisahkan dalam ekosistem industri musik yang mudah-mudahan bisa terakomodir. Baik, semoga tentunya pertanyaan ini juga dijawab dengan cukup jelas ya. Semoga tentunya teman-teman di sini seluruh peserta luar biasa sekali sudah aktif dan semoga tentunya pertanyaan-pertanyaan juga dijawab dengan memuaskan. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tentunya Bapak Muhammad Neil El-Himam selaku Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Terima kasih Pak sudah hadir dan mengisi dua sesi luar biasa dan tentunya Mas Irfan Aulia sebagai musisi yang luar biasa sekali ya. Ada naluri lelaki juga ya? Oh ada. Kisah yang tak sempurna. Aduh. Iya luar biasa. Ini jadi jumpa fans gitu ya? Yang penting kita semua di sini menjadi kenangan terindah. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak, kami persilakan. Iya, luar biasa sekali ya pembahasan dari sesi 1 hingga kerja dan dari Jakarta kita juga sudah di akhir sesi. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh narasumber ya yang sudah hadir dan juga tadi ada Via Digital, luar biasa sekali Mas Doni. Dan sekali lagi aku ingin mengingatkan ya untuk seluruh peserta jangan lupa untuk scan QR code ya tentunya untuk mengisi absensi. Jadi aku persilakan dan ketika teman-teman semua mengisi absensi akan mendapatkan e-sertifikat dan juga voucher pulsa. Luar biasa sekali ya. Jadi jangan lupa bisa dilihat ya di sebelah sini. Iya di sebelah sini. Ini scan langsung di scan. Nanti bisa dapat e-sertifikat dan juga tentunya mendapatkan voucher pulsa. Wow, luar biasa sekali.
Nah, hadirin sekalian ya, sebelum tentunya kita menutup acara pada sore hari ini, saya ingin mempersilakan kepada Bapak Muhammad Amin ya, atau nih nama bekemnya Bapak Amin Abdullah ya, selaku Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan tentunya untuk menyatakan atau menyampaikan kesimpulan ya. Dan ini luar biasa sekali karena Pak Amin sudah memandu menjadi moderator dalam 3 sesi hari ini, luar biasa sekali. Kepadanya waktu kami persilakan. Terima kasih Mbak Cila. Kita sudah mendengar berbagai perspektif, baik dari pemerintah, baik dari pers, baik dari praktisi, tentang fenomena digitalisasi dalam musik. Ada kemajuan, ada harapan, ada peluang, ada tantangan, ada kendala, ada inovasi. Saya ingin menutup dengan sebuah quote dari John Phillips bahwa teknologi makes things faster and more cost effective, but it is not perfect. It requires you to be as flexible as you can be. Teknologi membuat segalanya lebih cepat dan lebih mudah, tetapi hal itu tidak sempurna. Itu tetap membutuhkan untuk menjadi se-fleksibel yang kamu bisa. Teknologi digital bisa maju, tetapi kitalah yang menentukan mau dibawa kemana. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Muhammad Amin ya, atau Bapak Amin Abdullah selaku Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan. Kita tunggu nih, sepertinya mau bikin langsung YouTube channel menjadi host. Saya tunggu ya Pak proyek-proyeknya. Baik, tibalah kita tentunya di penghujung acara pada sore hari ini ya. Dan kita telah bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan webinar dan live streaming event fenomena digitalisasi yang tentunya dipersembahkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan tentunya semoga acara ini bermanfaat untuk Anda semua, khususnya para pelaku bidang usaha ekonomi kreatif. Saya ingin berterima kasih kepada yang pertama tentunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, para narasumber, performer, dan tentunya Anda semua yang mengikuti acara hari ini melalui platform Zoom ya. Dan kami atas nama penyelenggara dan Kemenparekraf memohon maaf jika ada kekurangan dalam kegiatan hari ini. Dan akhir kata saya Priscilla Jijan mohon undur diri ya. Selamat sore. Dan juga tentunya saya ingin mengundang semuanya untuk membuka video ya. Buka video kita mau foto bareng-bareng sepertinya. Oh, luar biasa sekali, ada tambahan karena ini perlu didokumentasikan ya agar menjadi kenangan terindah. Silakan sebelum saya tutup acara hari ini saya mengundang semuanya untuk mengaktifkan videonya. Kita boleh foto bersama ya. Iya. Apakah kalian siap foto dan ini? Panitia untuk screenshot biasanya kita foto bareng. Sudah? Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, saya atas kesempatannya saya Priscilla Jijan mohon undur diri, selamat sore dan tentunya sampai jumpa acara Kemenparekraf lanjut.